Guys, kali ini saya ingin bercerita tentang buku yang saya baca, ya. Buku yang saya baca dan sangat menarik sehingga saya juga tertarik untuk bercerita tentang buku yang saya baca ini. Jadi buku yang saya baca itu adalah buku berjudul Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Ya, saya mungkin tidak akan menjelaskan secara rinci tentang buku yang telah saya baca ini karena isinya sangat daging semua ya. Semua every pages is uh, mahal ya. Semua halamannya itu berisi pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. Jadi setiap halamannya itu dia ada citasinya. Jadi penelitian-penelitian gitu guys. Jadi daging semua. Mungkin saya akan bercerita tentang pengalaman saya membaca buku ini dan saya harap orang-orang yang menonton ini juga bisa membacanya suatu saat nanti. Jadi buku ini secara ringkas bercerita tentang bagaimana sih manusia itu harus menemukan makna baru lagi ya setelah manusia itu berhasil mengentaskan kelaparan, berhasil mengentaskan penyakit dan berhasil mengentaskan perang ya. Buku ini tuh bercerita dulu secara sangat 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 eee, panjang lebar gitu ya. Dari dia cerita bagaimana manusia itu memberi makna dalam dunia ini ya. Setelah dia berhasil mengentaskan lapar, penyakit, dan perang, terus dan kebahagiaan, ya, terus apalagi gitu kan. Eee, tapi dia cerita ya, bagaimana manusia itu sangat pandai membuat cerita, ya. Sangat pandai membuat cerita, eee, sehingga dari cerita-cerita itu manusia bisa, hidup berdampingan, kemudian dia bisa membangun piramid ya, kemudian bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Jadi dia pandai membuat cerita. Dalam hal ini si Yuval ini cerita bahwa si pembuat cerita itu yang kita sebut dengan dogma atau agama ya. Jadi dia berhasil, jadi manusia itu berhasil menciptakan agama ya. Menurut dia manusia yang ciptakan ya, agama untuk mengatur kehidupan sosial dan memberi makna gitu. Memberi makna sehingga manusia itu bukan hanya memikir lapar, penyakit, dan perang gitu kan, tapi ada maknanya sehingga manusia itu mau melakukan itu gitu ya. Nah, eee, dan kemudian fakta bahwa manusia itu sebenarnya bukanlah manusia individual gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya manusia itu hanyalah sebuah kumpulan algoritma gitu guys. Dia tuh jadi cuma algoritma doang. Misalnya nih, misalnya saya, eee oke, misalnya saya lapar ya, misalnya saya lapar. Jadi kenapa kita lapar ya, itu kan sebenarnya algoritma aja, guys. Jadi kita bukan karena kita sadar kita lapar, tapi karena zat-zat yang ada di tubuh kita itu butuh, mungkin bukan zat-zat ya, sel-sel ya, sel-sel ada di tubuh kita itu butuh asupan makan, guys. Nah, coba dibayangkan. Jadi kita itu sebenarnya, eee, bukanlah kesad bukan kesadaran yang mengatur kita gitu loh. Ya, menurut buku ini ya, bukan kesadaran tapi kumpulan algoritma-algoritma tertentu. Ya, misalnya nih, tadi ya lapar, kemudian takut. Nah, kenapa kita takut? Itu bukan karena kita sadar kita takut, bukan, tapi karena ada zat biokimia ya yang ada di otak kita ya yang membuat kita takut. Nah, seperti itu, guys. Nah, manusia itu berhasil menemukan itu gitu. Jadi kita ini adalah kumpulan algoritma. Nah, kemudian gimana caranya manusia ini membuat sebuah fiksi baru gitu loh, dengan adanya algoritma ini, ya. Membuat cerita baru. Mau apa sih kita nih kalau sudah ada algoritma ini gitu kan. Tapi sebelum itu algoritma ini
benar-benar mengubah, setelah dimuncul algoritma ini, manusia berhasil menciptakan yang namanya teknologi, ya, teknologi komputer super canggih. Nah, dengan teknologi komputer ini, algoritma itu bisa dimasukkan di komputer. Nah, kalian bayangkan, mmm, dengan adanya komputer itu, ya, dengan adanya sebuah alat canggih, dia akan membaca kita, ya, dia akan membaca kita dan dia akan punya kesimpulan atas, kita gitu. Apakah kita percaya dengan kesimpulan itu? Emosi kita pasti tidak akan percaya. Kenapa ya? Karena itu mesin. Tetapi pada dasarnya justru kita harus mempercayai ya algoritma itu gitu. Harus mempercayai. Misalnya gini, um, smartwatch ya, smartwatch. Smartwatch ini mengambil data detak jantung kita kan. Mengambil data detak jantung kita. Kemudian dia akan memprediksi detak jantung kita, dia akan membaca detak jantung kita dan akan memprediksi, ya, kita itu dalam kondisi sehat atau tidak, gitu. Kita butuh olahraga atau tidak. Mungkin perasaan kita bilang kita sehat gitu kan, apa kita nggak perlu olahraga? Tapi smartwatch ini bilang Anda perlu langkah kaki Anda perlu ditambah gitu loh supaya sehat. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi saat ini. Jadi semua algoritma-algoritma itu sudah dibaca oleh komputer dan dia akan memberikan rekomendasi kepada kita. Jadi pada dasarnya kita itu uh, bukanlah individu-individu yang bukanlah seorang individu gitu. Jadi kita terpengaruhi oleh berbagai macam masukan-masukan yang ada dalam diri kita. Terutama Terutama, nah, ini nyambung nih. Kenapa bisa seperti itu? Terutama ada yang namanya internet. Nah, di buku ini cerita bagaimana sebenarnya internet itu menjadi sumber data untuk menyusun algoritma-algoritma yang ada di tubuh kita atau dalam kesadaran kita mungkin ya. Gitu loh. Jadi istilah di buku ini menyebut bahwa istilahnya adalah dataism. Jadi itu agama baru di mana kita sekarang mempercayakan semuanya dengan data. Ya, baik, itu baik. Namun apakah itu etis? Satu, kedua, kita sudah tidak punya authenticity lagi terhadap diri kita sendiri. Jadi kita sudah tidak ada lagi perasaan ataupun kesadaran untuk diri kita. Jadi semua sudah based on data, ya, based on data. Sekarang tugas kita adalah sebagai manusia, sebagai sapiens, bagaimana kita menentukan batas-batas supaya manusia tidak musnah ya, tidak mustah. Maksudnya bagaimana manusia itu menemukan lagi maknanya gitu, menemukan lagi narasi baru, makna baru, sehingga kita ini tidak hanya menjadi riak kosmis yang sudah tidak punya makna. Karena data kita sudah mungkin ya sebagian orang sudah tidak percaya Tuhan ya, karena sudah berdasarkan data gitu ya. Kita sudah meninggalkan kesadaran dan emosi kita sudah bergantung sekali dengan data gitu ya. Ya mungkin kita harus mencari tahu batas-batas tertentu gitu ya. Tapi come on guys, berdasarkan berdasarkan apa ya? Berdasarkan sejarahnya, okay man, humans know how to solve this.
mereka pasti akan menemukan caranya. Kita pasti akan menemukan caranya, ya. Akan ada manusia-manusia super, manusia-manusia dewa yang akan eee, menuntun kita untuk lebih baik lagi, yang akan menuntun kita agar dunia ini menemukan makna baru, menemukan, semangat baru agar kita tetap hidup, ya. Oke, mungkin itu saja ya, guys. Maaf banget, saya baru pertama kali cerita ya. Saya bukan seorang pencerita yang baik, tapi saya sangat ingin kalian membaca buku ini sehingga kalian tahu bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang ada dalam alam semesta, guys. Gila, manusia keren banget sehingga kalian atau kita bisa eee bisa tidak tidak apa ya, kita sebagai manusia tidak boleh pesimis gitu ya. Kita pasti akan menemukan cara, guys. Oke, mungkin itu saja, guys. Thank you for watching. Bye.